Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Ouyang Qianqian melangkah keluar dari toko. Lalu Zhang Sanfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menghilang juga dari udara di akot, dan segera muncul di jalan, dan berkata kepada Ouyang Qianqian di depannya, Nona, atribut waktu dan ruang pemurnianmu memiliki sifat yang sama, pedang sub ilahi dibeli beberapa saat yang lalu. Tapi orang itu, sebelum pergi, mengatakan bahwa pedang sub ilahi yang kamu buat cacat, ucap Zhang Sanfeng. Ouyang Qianqian tiba-tiba menoleh ke belakang, mengerutkan kening. Cacat, bagaimana mungkin, bagaimana pedang yang saya perbaiki bisa cacat, ucap. Ouyang Qianqian tidak percaya sama sekali. Anda tahu, Ouyang Qianqian memiliki 3 identitas di alam abadi 9 surga Hongmeng. 1. Salah satu dari 4 wanita cantik. Kedua, adalah putri penguasa kota Tongtian Xiancheng. Ketiga, keterampilan pemurnian artefaknya telah membuatnya menjadi master artefak suci. Apakah alam abadi memiliki master artefak? Tentu saja ada, tetapi tidak lebih dari 5 jari. Dan master artefak ini adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Ouyang Qianqian berbeda, dia jauh lebih muda dari monster tua ini. Selain itu, dia adalah yang termuda di antara semua sub-artefak suci. Pada usia muda, dia adalah peringkat ke-12 kerajaan kaisar, dan dia telah menjadi master artefak suci yang dapat memperbaiki sub-artefak terbaik, yang telah melampaui rekan-rekan. Selain itu, dia juga dikenal sebagai putri langit kedua yang arogan, selain kaisar abadi 9 surga yang jatuh, Fang Ziqing. Dengan beberapa lingkaran cahaya berkumpul, dia memang bakat mempesona yang langka. Ouyang Qianqian mendengus dingin dan berkata, tidak mungkin pemurnian wanita ini cacat, orang itu sakit, karena dia pikir itu cacat, mengapa dia masih membelinya, ucap Ouyang Qianqian. Nona, budak tua ini merasakan hal yang sama, ucap Zhang kata Sanfeng. Ouyang Qianqian berkata dengan santai, biarkan kamu menyingkat penampilan orang itu. Jika aku bertemu dengannya, aku ingin dia terlihat baik, ucap Ouyang Qianqian. Kemudian dalam gambar, jubah ungu yang terkondensasi dari kehampaan. Hah, sepertinya aku pernah melihat orang ini, ucap Ouyang Qianqian mengerutkan kening, tidak dapat mengingat untuk sementara waktu. Nona, ada apa? Tanya Zhang Sanfeng. Oh tidak apa-apa, Paman Zhang, kembalilah, aku pergi, ucap Ouyang Qianqian. Setelah Ouyang Qianqian selesai berbicara, dia memandang Zhang Sanfeng dengan enggan, dan berkata dengan lembut, Paman Zhang, hati-hati, ucap Ouyang Qianqian. Setelah mengatakan itu, Ouyang Qianqian berbalik dan menghilang dalam waktu singkat di ujung jalan. Langit besar dan bumi besar, selalu ada tempat untukku, ikuti saja, ucap Ouyang Qianqian merenung di sini. Tiba-tiba, tubuhnya yang halus bergetar, dan tiba-tiba, dia tampak seperti berada di hantu, aku ingat, itu dia. Pemuda berjubah ungu yang membeli pedang sub ilahi yang saya buat bukan di alam abadi 9 surga yang baru saja naik, tapi lebih dari 80 tahun yang lalu, dan diganggu oleh Wan Baoshan, setelah saya memecahkan masalahnya untuk dia dipenjara di tempat yang ditinggalkan. Bagaimana dia keluar? Zhang Bo mengatakan bahwa dia membeli sub Excalibur beberapa waktu yang lalu, maka dia pasti tidak pergi jauh, bagaimana dia lolos dari kehancuran tanah terbengkalai, ucap dari Ouyang Qianqian. Dengan pikiran yang teguh, Ouyang Qianqian melepaskan kesadarannya yang abadi, menutupi kota Tongtianfang dengan radius 1 juta keabadian. Dia segera menemukan melalui indranya yang abadi bahwa Tan Yun berjalan keluar dari toko, Binghuo Double Pavilion, di Fangxi. Ini benar-benar dia, aku tidak akan pernah mengakui kesalahanku, mata indah Ouyang Qianqian mengungkapkan ekspresi keheranan yang ekstrim, dan hatinya memicu gelombang besar, peringkat ke-7 alam kerajaan Kaisar Rilem, bagaimana ini mungkin? Lebih dari 80 tahun sebelumnya, dia hanya alam hukuman tingkat pertama, bagaimana dia bisa dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam kerajaan Kaisar dalam waktu sesingkat itu? Ucap Ouyang Qianqian penuh rasa ingin tahu tentang Tan Yun, dan melepaskan kesadaran abadinya mengunci kunci di atasnya. Setelah mencapai Tan Yun, dia terbang ke arah Tan Yun diam-diam. Selama penerbangan, Ouyang Qianqian bingung, hei, dia terbang ke arah gerbang kota, mungkinkah dia menyadari bahwa nona ini sedang memata-matai dia, namun, tidak ada alasan untuk memperhatikanku,
ucap Ouyang Qianqian. Setelah itu, Ouyang Qianqian mengikuti Tan Yun sepanjang jalan, terbang selama 3 hari, dan terbang keluar dari gerbang Tongtian Xiancheng. Dalam 5 hari berikutnya, Ouyang Qianqian menemukan bahwa Tan Yun terbang ke pegunungan Jiutian yang luas. Matahari terbenam menjelang senja. Di udara di atas pegunungan yang indah, Ouyang Qianqian berkata, dia jelas datang ke sini, mengapa dia menghilang, ucap Ouyang Qianqian. Qianqian yang sedang terbang, mengerutkan kening dan mendarat di tebing. Tapi Tan Yun yang muncul entah dari mana dari belakangnya, mencubit leher Ouyang Qianqian, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, mengapa kamu mengikutiku, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membunuhmu sekarang, ucap Tan Yun. Kamu menyakiti orang lain, lepaskan, mata indah Ouyang Qianqian berlinang air mata kesakitan. Di antara pedang sub Excalibur yang kamu beli, ada pedang sub Excalibur yang luar biasa dengan atribut ruang dan waktu. Itu dibuat oleh saya. Penjaga toko mengatakan, ketika Anda membelinya, Anda mengatakan itu cacat, tetapi saya tidak setuju, jadi saya mengikuti Anda dan ingin bertanya kepada Anda, mengapa Anda mengatakan bahwa pedang yang dibuat oleh orang lain itu cacat, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat alisnya, dan segera, setelah melemparkan mata ilahi Hongmeng, dia mencubit leher Ouyang Qianqian dan membalikkan tubuhnya. Ouyang Qianqian tiba-tiba tampak kusam. Katakan padaku, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Kamu benar-benar membuat pedang, tanya Tan Yun. Ouyang Qianqian tampak kusam dan berkata, itu benar, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar ini, Tan Yun membuka ikatan mata surgawi Hongmeng, buru-buru melepaskan Ouyang Qianqian, mengepalkan tinjunya dan berkata, gadis ini, maafkan aku, ternyata kesalahpahaman, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Ouyang Qianqian melihat Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan ekspresi ngeri. Dia percaya, bahkan jika dia tidak takut menghadapi Kaisar Abadi tingkat keempat, tetapi dari pemuda tadi, dia merasakan aura yang menakutkan. Dia tidak ragu bahwa jika dia bertarung dengan pria muda berbakat di depannya, dia pastilah yang akan mati. Melihat bahwa Tan Yun tidak terlihat seperti orang jahat, ketakutan di mata indah Ouyang Qianqian berangsur-angsur menghilang. Kemudian dia merasakan sakit yang membakar di bagian belakang lehernya, tetapi kulitnya ditusuk oleh Tan Yun, dan darah merembes keluar. Berpikir bahwa dia tidak pernah diganggu sejak dia masih kecil, tetapi pria di depannya mematahkan lehernya, dia memikirkan penampilan ayahnya yang baik, dan tiba-tiba dia merasa sangat bersalah. Tik-tok, air mata seukuran kacang meluncur di pipinya. Hei, kenapa kamu menangis, aku tidak peduli padamu, ucap Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya. Apa, ucap Ouyang Qianqian menjulurkan jari giok dan mengetuknya di belakang lehernya. Setelah berlumuran darah, dia meletakkan jarinya di depan Tan Yun, apakah kamu melihat itu, kamu menyakitiku, ucap Ouyang Qianqian. Tan Yun memutar matanya tanpa berkata-kata, kamu adalah seorang kaisar yang bermartabat dari peringkat ke-12 dari alam kerajaan kaisar, apa artinya menderita sedikit trauma kulit, ucap Tan Yun. Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi gadis yang tenggelam ke alam liar sebelum bertemu dengannya benar-benar terus meneteskan air mata, seolah-olah dia telah menderita keluhan besar. Nona, jangan menangis. Saya akan meminta maaf kepada Anda, oke, selain itu, Anda bisa mengatakan apa yang ingin Anda katakan, Anda sebaiknya mengikuti saya dengan tenang, apakah Anda mengerti betapa berbahayanya itu, ucap Tan Yun. Namun, Tan Yun tidak tahu bahwa Ouyang Qianqian meneteskan air mata, bukan karena dia adalah putri tertua, atau karena tidak ada yang pernah menggertaknya. Itu karena dia berpikir untuk meninggalkan kampung halamannya, memikirkan Kaisar Abadi 9 surga yang menindas orang lain, dan takut dia akan meneteskan air mata sebagai pembalasan terhadap ayahnya. Tentu saja, Tan Yun menyakitinya, tetapi itu adalah pemicu air matanya. Permintaan maaf dikesampingkan, selama Anda menjawab pertanyaan saya akan memaafkan Anda, Ouyang Qianqian bertanya, aku adalah Master Sub Artefak tingkat bijak yang bermartabat, dan aku bertanya pada diriku sendiri bahwa tidak ada masalah dengan memperbaiki artefak, pedang dewa, namun, kenapa kamu mengatakan itu cacat, ucap Ouyang Qianqian. Tan Yun menatap gadis di depannya dengan ekspresi terkejut di matanya, saya berkata, Nona, saya tidak berpikir Anda sangat tua, tetapi Anda hanya satu langkah dari Master Artefak. Dan wilayahmu, itu adalah peringkat ke-12 dari alam kerajaan Kaisar, jadi kau memiliki bakat yang bagus, ucap Tan Yun. Tentu saja,
Ouyang Qianqian memelototi Tan Yun dan berkata dengan senyum penuh air mata, bakatku secara alami bagus, dan juga, aku bukan wanita besar, aku yatim piatu. Oke, jangan bicara tentang itu, katakan padaku ada apa dengan pedangku, ucap Ouyang Qianqian menatap Tan Yun dengan keraguan di matanya yang indah. Oke, demi nasihat tulusmu, aku bisa memberitahumu, ucap Tan Yun merasa gadis di depannya menarik dan tidak menyinggung, jadi dia setuju. Dalam riak kecil di kehampaan, pedang terbang seorang wanita dengan tubuh sebening kristal terbang keluar dari cincin peri dan tergantung di depan Ouyang Qianqian. Apakah ini yang kamu buat, ucap Tan Yun. Iya, ini pegangannya, ucap Ouyang Qianqian mengangguk. Iya, kamu mendengarnya dengan jelas, aku hanya akan mengatakannya sekali, ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum seperti angin musim semi. Jika aku tidak salah, ada dua bahan utama untuk memurnikan pedang ini. Bahan pemurnian pertama adalah pasir kristal dalam yang bebas debu dari atribut waktu jutaan tahun, dan atribut ruang dari kayu luar angkasa Peripinus, kan, ucap Tan Yun. Iya, Anda bisa melihat ini, ucap Ouyang Qianqian melebarkan matanya yang indah, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tan Yun tersenyum dan berkata lagi, ada dua kelemahan dalam pedang ini, yang pertama adalah keindahannya, dan yang kedua adalah kekuatannya. Yang pertama adalah karena ketika Anda memperbaikinya, atribut api dari takdir Anda akan menghancurkan semua pemurnian. Kelemahan kedua adalah ketika kamu menggunakan api natal atribut es untuk membantu pedang menjadi dingin, pada saat yang paling kritis, api natal atribut es tiba-tiba padam, menyebabkan fluktuasi dalam pendinginan pedang terbang, dan akhirnya sebagai hasilnya, kekuatan pedang terbang telah berkurang 10%. Aku memberitahumu, apa yang kamu lakukan, api atribut es akan tiba-tiba padam. Aku bilang kamu punya kekurangan, apakah itu salah, ucap Tan Yun. Mendengar itu, Ouyang Qianqian tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Tan Yun dengan kagum. Pada saat yang sama, matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dia sedikit membuka bibirnya dan berkata tidak percaya. Ya Tuhan, Anda bahkan dapat menebak bahwa api atribut es saya benar-benar tiba-tiba padam, ucap Ouyang Qianqian. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memperbaiki pedang ini di ruang pemurnian, dia baru saja mendengar berita bahwa ayahnya telah berjanji untuk menikahi Kaisar Abadi 9 Surga, dan dia tertegun sejenak, membuat api atribut es padam, tapi saat itu padam, dia mengendalikan api yang sebenarnya dalam hidupnya untuk membakar lagi. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pria di depannya, hanya dengan melihat pedang ini, dapat dengan akurat menghitung proses pemurniannya sendiri. Jadi bukankah itu berarti keterampilan pria dalam peralatan harus jauh di atas dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, Ouyang Qianqian memandang Tan Yun dengan kekaguman dan berbisik. Kamu dapat melihat kekurangan dari artefak sub-ilahi yang luar biasa. Bukankah itu berarti bahwa keterampilan artefakmu telah mencapai tingkat artefak yang tinggi Tuan? Kamu adalah master artefak peringkat apa? Ucap Ouyang Qianqian. Tan Yun mengangkat bahu, apakah itu ada hubungannya denganmu? Yah. Aku masih memiliki sesuatu untuk dipercepat, jadi mari kita berhenti di sini, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun pergi ke langit dan terbang menuju pegunungan di timur. Apa? Pergi? Hei, senior, jangan pergi, ucap Ouyang Qianqian terbang, dan dia naik ke udara, mengejar Tan Yun. Setelah dikejar oleh Ouyang Qianqian, Tan Yun berhenti terbang dan berdiri di langit, menatap kembali gadis yang terbang di depannya, mengerutkan kening. Kataku kecantikan kecil, aku pencuri pemetik bunga, mengikuti aku lagi, berhati-hatilah denganku, hehehe, ucap Tan Yun. Hehe, kamu bajingan besar, Ouyang Qianqian berkata dengan santai, aku tidak berpikir kamu orang jahat sama sekali, ucap Ouyang Qianqian. Tan Yun berkata, kamu dan aku bertemu secara kebetulan, kenapa kamu mengikutiku, ucap Tan Yun. Ouyang Qianqian menundukkan kepalanya, matanya yang indah berbalik, dan dia segera berubah menjadi wajah yang menyedihkan. Lihat, saya seorang yatim piatu, selain berkultivasi, teknik pemurnian ini adalah keyakinan saya. Setelah mendengar apa yang Anda katakan tentang kelemahan pedang saya berencana untuk meninggalkan Tongtian Xiancheng dan menyembah Anda sebagai guru, ucap Ouyang Qianqian. Ekspresi Tan Yun menjadi positif. Pertama, aku orang yang tidak menyenangkan, tetaplah bersamaku akan ada bahaya. Kedua, aku tidak mau menerima murid, itulah akhir cerita, selamat tinggal, ucap Tan Yun. Dengan itu, Tan Yun berbalik dan pergi. Hei,
Kenapa kamu seperti ini? Ouyang Qianqian cemberut dengan ketidakpuasan. Banyak orang ingin menerima orang lain sebagai murid, tetapi kamu tidak mau, bagaimana kamu bisa menolakku? Ucap Ouyang Qianqian. Seperti yang dikatakan Ouyang Qianqian, dia adalah gadis arogan dari langit, dan beberapa orang memang ingin menerimanya sebagai murid, tetapi dia ditolak. Di masa lalunya sebelumnya, dia adalah satu-satunya yang menolak orang lain, dan ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Kamu benar-benar lucu, kenapa aku tidak bisa menolakmu? Ucap Tan Yun mengerutkan kening dan melambai ke Ouyang Qianqian. Tidak, jika kamu tidak menerimaku sebagai muridmu, aku akan selalu mengikutimu, ucap Ouyang Qianqian. Wajah Ouyang Qianqian berubah, matanya yang indah melengkung menjadi bentuk bulan sabit, dia melangkah maju, mengulurkan tangan gioknya, menarik Tan Yun, dan mengguncang lengan Tan Yun dengan lembut dengan tampilan yang indah. Kamu setuju untuk menerimaku? Oke, aku benar-benar ingin belajar seni pemurnian denganmu, ucap Ouyang Qianqian. Tidak baik, Tan Yun mengerutkan kening, lepaskan, tidakkah kamu mengerti kebenaran bahwa pria dan wanita tidak bisa dicium, ucap Tan Yun. Tan Yun mengabaikan Ouyang Qianqian, berbalik dan menembak ke dalam kehampaan lagi. Namun, di paruh berikutnya selama sebulan, Ouyang Qianqian mengikuti Tan Yun dengan ekspresi melankolis. Dia pasti bukan orang biasa. Jika tidak, bagaimana dia bisa meninggalkan tanah terbengkalai? Lebih dari 80 tahun yang lalu, dia hanya alam hukuman tingkat pertama, dan sekarang dia telah berubah menjadi alam kerajaan kaisar tingkat ketujuh, dan kekuatannya masih di atasku. Ngomong-ngomong, aku tidak punya tempat untuk pergi, jadi aku hanya akan mengikutinya sebagai turis. Dan orang ini cukup menarik, ikuti saja dia seperti ini, ucap Ouyang Qianqian di dalam hatinya. Ouyang Qianqian punya ekspresi menyedihkan di wajahnya, bahkan, itu berpura-pura dilihat oleh Tan Yun. Dalam sekejap mata, setahun kemudian, Tan Yun terbang keluar dari pegunungan 9 surga, yang mengejutkannya, gadis di belakang masih mengikutinya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, berhenti terbang, dan berdiri di langit di atas hutan yang rimbun. Dia melihat ke belakang dan menatap gadis terbang itu, berpikir bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Jadi hatinya melunak, dan matanya melembut saat dia memandang dia. Ouyang Qianqian tampak sedih, senior, aku telah mengikuti Anda sepanjang musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, sehingga Anda dapat menjanjikan aku. Saya benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, jadi Anda akan menerima saya sebagai murid Anda, oke, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar ini, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, kamu bisa mengikutiku, tapi aku tidak akan menerimamu sebagai murid, ucap Tan Yun. Kenapa? Ucap Ouyang Qianqian. Tidak, aku hanya tidak mau, aku tidak ingin menerima murid lagi. Tan Yun berkata, meskipun aku tidak menerimamu sebagai murid, tetapi selama kamu berkinerja baik di masa depan, jika kamu tidak mengerti apa-apa tentang keterampilan pemurnian artefakmu, aku bisa membantumu dan memberimu beberapa petunjuk, ucap Tan Yun. Hihi. Bagus sekali, Ouyang Qianqian sangat senang. Lalu aku harus memanggilmu apa? Ucap Ouyang Qianshit. Tan Yun, ucap Tan Yun. Tan Yun, namanya sangat vulgar, bisik Ouyang Qianqian. Apa? Coba katakan lagi, ucap Tan Yun melirik Ouyang Qianqian. Apa yang saya katakan? Ucap Ouyang Qianqian tertawa. Tan Yun cemberut, siapa namamu? Ucap Tan Yun. Namaku Xian Xian, ucap Xian Xian. Saat Ouyang Qianqian berbicara, air mata keluar dari matanya yang indah. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, jadi aku tidak tahu nama keluargaku, ucap Ouyang Qianqian. Wosh! Tan Yun muncul di sebelah Ouyang Qianqian dalam sekejap, dan berkata dengan lembut, aku paling benci wanita menangis, jadi jangan menangis lagi, ucap Tan Yun. Tan Yun mengulurkan jari dan dengan lembut menyeka noda dari Ouyang pipi Qianqian berlinang air mata. Merasakan Tan Yun menyentuh wajahnya, tubuh Ouyang Qianqian sedikit bergetar, dan detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat. Tan Yun melihat Ouyang Qianqian, dan tiba-tiba pipinya memerah, berpikir bahwa gadis ini cukup menarik. Segera, Tan Yun tampak serius, Xian Xian, kamu mengikutiku, ada satu hal lagi yang harus kamu janjikan. Apakah itu yang kamu dengar atau lihat? Kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak bisa menyebutkannya kepada siapapun. Kalau tidak, jangan ikuti aku, ucap Tan Yun. Ouyang Qianqian menganggukkan kepalanya, dan segera mengangkat tangan gioknya sedikit, mengarahkan jarinya ke langit,
aku bersumpah, selama itu ada hubungannya dengan kakak Tan, aku akan melakukannya, tidak memberitahu siapapun. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan mati di tempat, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum puas. Ayo pergi, ucap Tan Yun. Saudara Tan, kemana kita akan pergi? Ucap Xian bertanya penasaran. Tan Yun mengulurkan jari, menunjuk ke kedalaman hutan dan berkata, terbang melintasi hutan ini, ada taman peri, kita akan pergi ke sana, ucap Tan Yun. Oh, Xian menjawab, dan yang mengejutkannya, sekelompok keindahan yang menakjubkan tiba-tiba muncul di samping Tan Yun. Sebelum Tan Yun terbang, dia sudah memberitahu Shen Subing dan yang lainnya tentang diikuti oleh seorang gadis. Sebenarnya, bukan niatnya agar Tan Yun meninggalkan Xian, tetapi Shen Subing yang berhati lembut setuju. Saudara Tan, siapa mereka? Ucap Xian bertanya dengan bingung. Tan Yun memperkenalkan, ini Subing, Xianer, Tang Mengyi, Tang Xinying, Yukin, Ruoxi, 7 dari mereka adalah istriku. Dan juga, ini adalah Xian, Yingying, Ruxue, Shen Suzhen, Qing Cheng dan Xi. Mereka adalah saudara dan temanku, ucap Tan Yun. Adapun Zenji, Tan Yun tidak membiarkannya keluar, karena dia telah menyentuh penghalang tingkat kelima dari alam Kaisar Abadi dan sekarang berlari menuju kerajaan. Mendengar ini, Xian berkata tidak percaya, wow, kakak Tan, kakak iparmu dan teman-temanmu benar-benar cantik, ucap Xian. Kamu juga sangat cantik, Shen Subing tersenyum dan berkata, Xian, Tan Yun dan kami, mempersilakan untuk bergabung dengan keluarga besar kami di masa depan, ucap Shen Subin. Ya, Xian mengangguk, dan segera mengirim transmisi suara ke Tan Yun, saya tidak melihatnya. Anda sangat romantis, selain memiliki 7 istri, Anda juga memiliki begitu banyak orang kepercayaan, ucap Xian. Tan Yun menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, lalu terbang melalui hutan bersama gadis-gadis dan mendarat di kaki Gunung Abadi, Taman Peri di dalamnya, radius 10 abadi. Di Taman Peri, rumputnya hijau dan bunganya indah, di area tengah, ada hutan bambu ungu. Di kedalaman hutan bambu tempat roh peri tinggal, ada bangunan kuno 6 lantai dengan ketinggian 100 kaki. Hihi, pemandangan di sini benar-benar indah, aku tidak tahu, ternyata alam abadi 9 surga masih memiliki pemandangan yang begitu indah, ucap Xian. Melihat pemandangan indah di depannya, matanya yang ramping dan indah penuh obsesi. Pada saat ini, kekosongan di samping Xian seperti air, dan Fang Ziqing yang mengenakan gaun biru panjang, muncul entah dari mana. Dia melihat pemandangan yang familiar di depannya, air mata menetes, dia melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, penghalang kedap suara yang besar menyelimuti seluruh Taman Peri, ayah, ibu, Xiao Xing kembali. Putrimu kembali, ucap Fang Ziqing. Melihat gadis bertopeng biru menangis berjalan dengan gemetar menuju hutan Zizu, Xian berkata dengan lembut, saudara Tan, siapa dia, ucap Xian. Dia dipanggil Xiao Xing, dan dia adalah saudara perempuanku yang baik, dan ini rumahnya, ucap Tan Yun sedih. Setelah mendengar ini, Xian secara alami berpikir bahwa Tan Yun mengenali adik perempuan Xiao Xing setelah terbang. Kakak Tan, dia terlihat sangat sedih, ucap Xian berkata kepada Tan Yun. Ya, Tan Yun mengangguk, dan segera mengikuti Fang Ziqing dengan para gadis dan berjalan menuju hutan Zizu. Ayah, ibu, putri yang tidak layak telah kembali. Fang Ziqing menangis, aku putrimu Fang Ziqing, wo, ucap Fang Ziqing. Fang Ziqing, melihat matanya yang indah, dia berpikir dalam hati, tidak mungkin, Fang Ziqing adalah mantan Kaisar Abadi 9 Surga, saya mendengar bahwa dia telah mati selama ribuan tahun, jadi itu pasti bukan dia, ucap Xian. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari hutan Zizu, nadanya penuh dengan ketidaksenangan, siapa yang membuat keributan di sini, ucap suara itu. Mendengarkan suara akrab seorang lelaki tua, Fang Ziqing yang menangis, gemetar hebat. Segera, seorang lelaki tua berambut putih dengan rambut abu-abu dan usia tua abadi melayang keluar dari hutan bambu ungu. Pria tua itu memiliki lengan baju yang kosong, tampaknya kehilangan kedua lengannya. Melihat lelaki tua bungkuk kecil itu, Fang Ziqing tertegun sejenak, dan kemudian berteriak dengan gembira, Paman Ye, apakah itu kamu, ucap Fang Ziqing. Ye Liang, kepala pelayan tua dari Tianxian Mansion. Kata-kata, Paman Ye, masuk ke telinga Ye Liang, dan dia merasa sangat ramah. Karena gelar ini,
hanya Kaisar Abadi 9 Surga yang pernah menyebut dirinya begitu akrab. Gadis kecil, kamu, ucap Ye Liang mengerutkan kening. Paman Ye, ini aku Fang Ziqing. Air mata Fang Ziqing menetes. Setelah aku mati, aku bereinkarnasi, ucap Fang Ziqing. Mendengar ini, tubuh tua Ye Liang tiba-tiba bergetar hebat, dan dia menatap gadis bertopeng dalam gaun biru berkata, kamu adalah Kaisar Abadi 9 Surga, ucap Ye Liang. Ini aku, ucap Fang Ziqing tersedak. Plop! Ye Liang tiba-tiba berlutut di depan Fang Ziqing dan menangis. Tuan Kaisar Abadi, budak tua ini tahu bahwa kamu sangat berbakat dan pasti akan bereinkarnasi. Aku akhirnya melihatmu, wow, ucap-ucap Ye Liang. Tan Yun dan Sen Subing sangat terharu melihat pemandangan di mana tuan dan pelayan saling mengenal, dan mereka juga sangat lega untuk Fang Ziqing. Dan Xian-Xian di sebelah Tan Yun benar-benar terkejut. Dia terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun Fang Ziqing belum lahir ketika dia meninggal di masa lalu, dia telah mendengar legenda Fang Ziqing berkali-kali. Legenda mengatakan bahwa Fang Ziqing menerima bimbingan dari Hongmeng Supreme, menunjukkan bakatnya yang luar biasa, dan menjadi salah satu dari 10 kultivator teratas di alam abadi 9 surga. Dan satu orang menantang 9 barang antik tua lainnya dari alam abadi 9 surga. Meskipun mereka terluka parah, mereka mengalahkan ke-9 pria kuat. Ini rahasia, jangan lupakan sumpahmu, ucap Tan Yun. Tepat ketika Xian-Xian terkejut dan kehilangan, suara Tan Yun terdengar di benaknya. Aku mengerti, ucap Xian-Xian jelas ketakutan dengan identitas Fang Ziqing, dan suaranya bergetar ketika dia menjawab. Pada saat ini, setelah Fang Ziqing membantu Ye Liang, dia melihat ke depan dan berkata, Paman Ye, sebelum aku mati, aku memintamu untuk menyelamatkan orang tuaku, di mana orang tuaku sekarang, ucap Fang Ziqing. Tuan Kaisar Abadi, aku minta maaf padamu, budak tua ini tidak berguna, ucap Ye Liang berkata sambil meneteskan air mata keruh. Tuan Kaisar Abadi, budak tua ini mendengarkan perintahmu dan pergi untuk menyelamatkan orang tuamu, tapi pada saat itu, meskipun budak tua ini adalah kekuatan tingkat 6 dari alam Kaisar Agung, aku bukanlah lawan dari Soul Reaper. The Reaper of Souls, setelah melenyapkan lengan budak tua ini, dia membunuh orang tuamu. Mungkin itu karena budak tua ini tidak peduli dengan binatang ini di masa lalu. Pada akhirnya, dia tidak membunuh budak tua ini, tetapi menghapus kultivasi budak tua ini, dan mengeluarkannya dari rumah abadi 9 surga. Budak tua ini berlutut di luar rumah abadi 9 surga selama 3 hari 3 malam sebelum setuju untuk membiarkan budak tua ini mengambil mayat orang tuamu. Budak tua ini mengambil mayat orang tuamu dan kembali ke sini, dan membiarkan mereka pergi ke tanah untuk keselamatan. Dan dalam tahun-tahun tanpa akhir, budak tua ini akhirnya berkultivasi ke keadaan saat ini lagi. Budak tua ini percaya bahwa kamu akan kembali suatu hari nanti. Wow, ucap Ye Liang. Mendengar ini, Fang Ziqing menutup matanya, air mata mengalir melalui kelopak matanya. Belenggu terus menetes. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, bahunya sering mengangkat bahu, tidak membiarkan dirinya menangis. Tan Yun melangkah maju dan memeluk Fang Ziqing, menangislah jika kamu mau, itu akan terasa lebih baik, ucap Tan Yun. Kakak, jangan khawatirkan aku baik-baik saja, ucap Fang Ziqing. Setelah Fang Ziqing meninggalkan pelukan Tan Yun, dia menatap Ye Liang dengan air mata dan berkata, di mana orang tuaku dimakamkan, ucap Fang Ziqing. Ye Liang menghela nafas dan berkata, Tuan Kaisar Abadi, orang tuamu berada jauh di dalam hutan bambu ungu, ucap Ye Liang. Kakak, kamu menungguku di luar, aku ingin melihat orang tuaku sendirian, ucap Ye Liang. Setelah Fang Ziqing meninggalkan sebuah kalimat, dia meninggalkan semua orang dengan punggung yang kesepian dan menghilang ke dalam hutan bambu ungu. Setelah beberapa saat, Fang Ziqing datang ke batu nisan dengan nama orang tuanya terukir di atasnya. Fang Ziqing berlutut dan melipat tangannya sambil memegang batu nisan, dia menangis sedih, ayah, ibu, maafkan aku, putrimu yang kasihan padamu. Putri awalnya ingin membawamu ke rumah abadi 9 surga untuk menikmati kebahagiaan, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Maaf, aku benar-benar minta maaf, ucap Fang Ziqing. Fang Ziqing menangis dari malam hari hingga larut malam. Baru kemudian dia tertidur sambil memegang batu nisan itu. Keesokan harinya, ketika sinar matahari menyinari hutan bambu ungu dan menyinari tubuhnya,
dia mengibaskan bulu matanya yang panjang dan membuka matanya yang indah. Dia menemukan bahwa Tan Yun dan yang lainnya ada di belakangnya, menatapnya dengan cemas. Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentang aku baik-baik saja, ucap Fang Ziqing selesai berbicara. Melihat ke batu nisan, matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Ayah, ibu, jangan khawatir, suatu hari, putrimu akan membunuh musuh, ucap Fang Ziqing. Sebelum menjadi dewa, putri ini akan membiarkan Kaisar Abadi 9 Surga saat ini, dikuburkan bersamamu terlebih dahulu, ucap Fang Ziqing. Setelah mengatakan ini, Fang Ziqing menundukkan kepalanya dan menutup matanya, dan mencium batu nisan dengan lembut. Segera bangkit, menatap Ye Liang dan berkata, Paman Ye, ikut kami, ucap Fang Ziqing. Tuan Kaisar Abadi, budak tua ini tidak pergi, dia akan tinggal di sini untuk menjaga makam, ucap Ye Liang. Kemudian, Fang Ziqing bertanya kepada Tan Yun apakah dia bisa menyembuhkan lengan Ye Liang yang hilang. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dengan membunuh anjing dewa mematikan yang melukainya, dan menggunakan esensi darahnya, kurungan lengan Ye Lao yang patah dapat dipatahkan. Pada saat itu, cairan kehidupan dapat digunakan untuk meregenerasi kedua lengan. Selain itu, tidak ada cara lain, ucap Tan Yun. Fang Ziqing mengangguk, memandang Ye Liang dan berkata, Paman Ye, mulai sekarang Anda akan tenang di sini, suatu hari, saya akan menyembuhkan Anda, ucap Fang Ziqing. Baiklah, ucap Ye Liang mengangguk lagi dan lagi, budak tua ada di sini menunggumu kembali, ucap Ye Liang. Kemudian, Ye Liang menyaksikan Fang Ziqing dan rombongannya terbang menjauh dari Taman Peri. Kak Tan, kita mau kemana sekarang? Sian-sian tanyanya. Tan Yun berkata, pergi ke bekas kampung halaman Zenji, Zhen Xiancheng, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.